Salam kerahiman. Hari ini hari pertama di bulan yang kedua, tanggal 1 Februari. Kita akan mulai bahas, diskusi, sharing, minta pencerahan dari Tuhan tentang kasih. Mari kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan baca dari nomor 57. Oh Yesusku, Engkaulah kehidupanku. Engkau tahu dengan baik bahwa yang aku dambakan tidak lain adalah kemuliaan nama-Mu, dan supaya jiwa-jiwa datang mengenal kebaikan-Mu. Oh Yesus, mengapa jiwa-jiwa menghindari Engkau? Aku tidak mengerti. Oh, andaikan aku dapat memotong-motong hatiku menjadi potongan-potongan kecil dan mempersembahkan kepadamu ya Yesus, setiap potongan sebagai satu hati penuh dan utuh, supaya biarpun sebagian saja menjadi penyilihan atas hati orang yang tidak mencintai Engkau. Yesus, aku mencintai Engkau dengan setiap tetes darahku, dan aku ingin dengan senang hati mencurahkan darahku demi Engkau untuk memberikan kepadamu suatu bukti dari kesungguhan cintaku. Oh Allah, semakin baik aku memahami Engkau, semakin kurang rasanya aku mengenal Engkau. Tetapi ketidaktahuan ini memungkinkan aku menyadari betapa agunglah Engkau. Dan kemustahilan untuk mengenal Engkau inilah yang kembali menyalakan hatiku kepadamu, oh Tuhanku. Sejak saat Engkau membiarkan aku menambatkan mata jiwaku kepadamu, oh Yesus, aku telah menikmati ketenangan dan tidak menginginkan sesuatu lain apapun. Aku menyadari nasibku pada saat jiwaku kehilangan dirinya di dalam Engkau. Satu-satunya sasaran cintaku. Dibandingkan dengan Engkau, segala sesuatu itu hampa belaka. Penderitaan, permusuhan, penghinaan, kegagalan, dan kecurigaan yang menghadang jalanku adalah ibarat serpihan-serpihan kayu yang membuat api cintaku bagimu, Yesus, tetap berkobar. Keinginan-keinginanku sungguh gila dan tak mungkin dicapai. Aku ingin menyembunyikan dari Engkau bahwa aku sedang menderita. Aku ingin tidak pernah mendapat penghargaan atas usaha-usahaku dan atas perbuatan-perbuatan baikku. Engkau sendirilah ya Yesus satu-satunya ganjaran bagiku. Engkau sendiri sudah cukup. Oh harta karun hatiku. Dengan tulus aku ingin ikut serta dalam penderitaan sesamaku, dan aku ingin menyembunyikan penderitaanku sendiri. Tidak hanya dari mereka, tetapi juga dari Engkau Yesus. Penderitaan adalah suatu rahmat yang besar. Lewat penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi kenyataan. Semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta. Itu 57 ya. Cerita ungkapan betapa Yesus sangat dicintai oleh Suster Faustina. Di sini dikatakan, oh Yesusku, Engkaulah kehidupanku. Sumber hidupnya Suster Faustina itu adalah Yesus. Napasku yang membuat aku tetap hidup, yang menjadi fokus, tujuan, prioritas hidupku, satu-satunya adalah Engkau Yesus. Ya, di hari pertama kita belajar dari Suster Faustina bahwa Yesus adalah kehidupanku. Nah, sekarang refleksi dengan kita semua. Siapa yang menjadi kehidupanku? Atau apa yang menjadi kehidupanku? Apa yang menjadi tujuan hidupku? Apa yang membuat aku hidup? Kemarahan? Balas dendam? Bisa ya, balas dendam juga menjadi tujuan hidup. Pokoknya saya nggak bakalan mati kalau orang itu belum mati. Jadi punya semangat untuk tetap hidup, tapi tujuannya untuk membalas dendam.
Nah, hari ini di awal bulan Februari, Suster Faustina mengajak kita semua, dia sharing kehidupannya dia bahwa Tuhanlah kehidupanku, tujuan hidupku, napasku, kekuatanku, perhatianku, prioritasku. Buat kita semua yang masih belum jelas apa tujuan hidup kita, atau mungkin sudah jelas tapi coba dievaluasi lagi, menjadi suatu refleksi lagi, apakah benar ini tujuan hidupku? Dengan masa pandemi yang belum selesai, sebetulnya setiap manusia menurut saya mulai berubah mindsetnya, pola pikirnya mulai berubah. Banyak yang enggak seperti sebelum pandemi. Ada teman saya ya, dia punya target bahwa saya harus menjadi orang yang terkenal. Saya harus menjadi orang yang sukses. Saya harus ini, harus itu ya. Jadi ada banyak target. Tapi setelah mengalami pandemi, dia merasa sangat kecil. Dan apa yang dia kejar itu bukan yang utama. Harus sukses. Kalau udah sukses terus apa? Harus terkenal. Kalau udah terkenal terus apa? Ada ya beberapa hari yang lalu ada seorang ibu di rapat DPR, dia menolak adanya vaksin. Dan menurut sekian banyak komentar orang, dia melakukan itu katanya supaya viral, supaya terkenal. Jadi banyak macam ya orang punya tujuan. Tapi pertama-tama kita mau kembali lagi, tujuan hidup saya apa? Mari kita evaluasi bersama-sama ya. Lanjut. Yang aku dambakan, yang Suster Faustina dambakan adalah satu, kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan itu selalu dimuliakan, dipuji, disembah. Itu targetnya, harapannya Suster Faustina. Dan yang ketiga, yang kedua, supaya jiwa-jiwa itu mengenal Tuhan. Itu kerinduan daripada Suster Faustina. Kembali lagi, refleksikan, bandingkan dengan kita. Kalau saya sudah tahu Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengampun, Tuhan itu pemelihara, Tuhan itu melindungi, itu yang saya rasakan. Setelah itu, apa yang saya lakukan? Saya berterima kasih pada Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan, tapi pertanyaan lebih lanjut, apakah pengalaman saya dengan Tuhan ini saya sharingkan ke teman-teman saya? Apakah saya bagikan, apakah saya beritakan kepada orang lain? Bukan tujuannya supaya kelihatan saya dekat sama Tuhan, tapi punya tujuan yang mulia supaya yang belum kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan melalui kita, melalui sharing kita, melalui pengalaman hidup kita semuanya. Yang diinginkan adalah memuliakan Tuhan dan supaya jiwa-jiwa kenal Tuhan. Ini menjadi satu PR kita juga. Tuhan begitu banyak memberikan kesempatan kepada kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada yang dia nggak kenal Tuhan. Ada yang mau tahu tapi nggak tahu tanya sama siapa. Atau bahkan ada yang tahu Tuhan tapi tahunya hanya sebatas tahu. Nah, mari kita sharingkan kehidupan kita, pengalaman iman kita untuk mereka supaya mereka juga mengenal kebaikan Tuhan. Lanjutnya ya. Hanya punya keinginan aja nggak cukup. Kita perlu melakukan tindakan nyata. Jadi setelah melakukan evaluasi, refleksi hidup kita harus perbaharui. Bukan refleksi ini tahun refleksi, terus selama 1 tahun refleksi, terus perbaikannya tahun depan. Enggak. Setelah kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, tujuan hidup kita sudah melakukan refleksi, evaluasi, kita melakukan tindakan yang menyatakan adanya perubahan, adanya perbaikan. Nah, di sini saya mau ajak, mari kita bersama-sama mempunyai target. Minimal ya, sama seperti yang Suster Faustina katakan. Dalam 1 hari, 1 kali aja berbuat baik. Minimal ya. Itu menjadi target kita semua mulai hari ini. Dan yang kedua, berdoa buat jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan supaya kenal Tuhan. Bisa ya? Kita menjadi alatnya Tuhan, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan 2 hal tersebut. Karena kalau kita melakukan perbuatan baik itu bukan dari diri kita, itu adalah karena rahmat Tuhan yang
kita terima, kita alirkan pada orang lain sehingga rahmat Tuhan itu juga mengalir ke orang lain. 1 hari 1 kali berbuat baik minimal. Gampang? Kelihatannya gampang ya. Tapi saya sudah lakukan. Nggak gampang loh. Bisa-bisa sampai udah sore, udah malam waktu doa, dievaluasi lagi sepanjang hari itu, saya berbuat baik apa ya sehari ini? Berbuat baik yang benar-benar berbuat baik menyenangkan Tuhan ya, bukan berbuat baik untuk menyenangkan diri sendiri, untuk supaya diri ini dianggap baik, dianggap hebat, dianggap kaya, dianggap mampu, bukan ya. Tapi untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita pakai waktu yang ada untuk peduli pada mereka yang belum kenal Tuhan supaya kenal Tuhan. Di situ Suster Faustina bilang, dia mau hatinya Suster Faustina ini, dia mau potong kecil-kecil. Kita bayangkan ya, banyak cerita orang yang pacaran ya. Waduh, sakit hati. Hatinya sakit. Pecah, terbelah-belah. Karena dihianati, karena ditinggalkan, karena ditipu, dan seterusnya ya. Tapi hari ini Suster Faustina bilang ke Tuhan, Tuhan, saya mau hati saya dipotong sekecil-kecil mungkin, sebisanya sampai sekecil apa hati itu dipotong. Dan setiap potongan hati itu dia mau menganggap sebagai satu hati yang utuh. Hati dipotong-potong sakit. Jadi Suster Faustina rela menjadi sakit, rela menderita, asal potongan-potongan hati itu yang Suster Faustina berikan boleh menjadi satu perwakilan hati yang utuh. Untuk jadi silih, untuk hati orang yang tidak mencintai Tuhan. Luar biasa ya. Kasihnya Suster Faustina kepada Tuhan diungkapkan dengan cara seperti itu. Kita juga bisa mempraktekkan hal ini untuk diri kita dalam keluarga kita. Mungkin ada di antara kita yang keluarganya enggak rukun, enggak damai sejahtera, enggak penuh sukacita. Mungkin di dalam keluarga kita ada orang-orang tertentu yang enggak cinta sama Tuhan, enggak percaya Tuhan itu baik, enggak mau berserah pada Tuhan. Banyak ya. Nah, mari kita perhatikan anggota keluarga tersebut. Doa sama Tuhan, persembahkan hati kita menjadi potongan hati yang mewakili Dia yang tidak mencintai Tuhan. Biar kita yang berkorban, kita yang menjadi silih untuk jiwa-jiwa tersebut. Mungkin dalam keluarga inti kita, suami, anak, mertua, menantu, saudara, lingkup lebih besar, keluarga besar, komunitas kita, lingkungan sekitar kita, masyarakat sekitar kita. Mari kita persembahkan. Itu sebagai ungkapan cintanya Suster Faustina kepada Yesus dengan mempersembahkan hatinya menjadi silih untuk jiwa-jiwa yang tidak mencintai Tuhan. Mau menderita. Dia katakan lagi, dengan senang hati mencurahkan darah. Kalau kita luka, keluar darah. Kalau sampai mencurahkan pasti lukanya besar sehingga darah yang keluar juga tercurah. Artinya di sini Suster Faustina rela menderita, rela mengalami kesusahan, tapi itu dia mau berikan sebagai bukti bahwa cintanya pada Tuhan adalah cinta yang sungguh-sungguh. Kesungguhan cintanya Suster Faustina pada Tuhan. Kembali refleksi juga dalam diri kita. Kita sering bilang, Tuhan saya mengasihimu, Tuhan saya mencintaimu, Tuhan saya menyembah Engkau, Tuhan saya menghormati Engkau. Pada saat kita mengalami sukacita, gembira. Tapi pada saat kita susah, pada saat doa kita sepertinya tidak terjawab, bahkan pada saat kita sepertinya ditinggalkan Tuhan. Apakah mudah menunjukkan cinta, kesungguhan cinta pada Tuhan? Malah mungkin marah ya. Tuhan, saya udah baik sama kamu, kok kamu nggak baik ke saya. Tuhan, saya sudah melaksanakan apa yang Engkau mau, kok saya berdoa nggak didengarkan doa saya. Yang ada keluh kesah. Nah,
Suster Faustina mengajar pada kita bahwa penderitaan itu bukan untuk dikeluhkan, bukan untuk dihindari, tapi biar itu menjadi bukti kesungguhan cintanya Suster Faustina pada Tuhan. Refleksi lagi ke diri kita masing-masing. Apa bukti saya mencintai Tuhan? Silahkan direnungkan ya, direnungkan apakah ini atau itu bukti cinta saya pada Tuhan. Cinta yang dalam, cinta yang sungguh-sungguh, atau cinta di mulut saja, atau cinta yang belum teruji. Itu refleksi ke diri kita masing-masing. Dan melalui segala pengalaman itu, Suster Faustina bisa sampai ke satu titik di mana dia sebutkan penderitaan, permusuhan, penghinaan, kegagalan, bahkan juga dicurigai sama orang itu bukan menjadi sesuatu yang negatif, tapi itu menjadi serpihan kayu yang untuk membuat nyala apinya Suster Faustina kepada Tuhan, nyala cintanya Suster Faustina kepada Tuhan tetap bernyala. Dengan penderitaan, dengan kegagalan, dengan kecurigaan orang, itu sama dia bukan untuk dihindari, tapi untuk direngkuh, untuk diambil, untuk diterima. Menjadi serpihan kayu yang dipakai untuk membakar sehingga api cintanya pada Tuhan tetap bernyala, enggak mati. Coba kita refleksi ke diri kita masing-masing. Kehidupan kita masing-masing ya. Apakah saya mengalami penderitaan? Apakah saya mengalami kegagalan? Apakah saya mengalami permusuhan, dimusuhin orang? Atau dicurigain orang? Atau pengalaman-pengalaman yang tidak enak lainnya. Mari itu dipakai untuk menjadi serpihan-serpihan kayu, kita ambil, kita kolek, kita bawa pulang untuk dibakar, untuk supaya nyala api cinta saya pada Tuhan tetap bernyala, enggak mati. Yang dulu-dulu sering terjadi kan pada waktu kita mengalami kegagalan, mengalami penghinaan, mengalami penderitaan, udah mundur. Mundur dari pelayanan, mundur dari komunitas, mundur dari orang-orang yang menyakiti saya, yang membuat saya menderita. Serpihan api itu bukan dipakai, serpihan kayu itu bukan dipakai untuk dibakar supaya apinya bernyala, tapi justru diambil, dibawa pulang, dibuang. Hari ini Suster Faustina memberikan mindset yang berbeda. Kumpulkan. Jangan dihindari, jangan dilupakan, jangan berpikir yang lain, tapi kumpulkan, persembahkan pada Tuhan untuk supaya menjadi nyala apinya enggak redup, enggak kecil, tapi makin besar. Cintanya pada Tuhan makin besar. Itu renungan hari ini. Mari kita sama-sama masuk ke doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.